Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Apakah karena Murong yang cantik? Bab 516-520. Ye Chong menghindari yang hitam dengan satu sisi tubuhnya, dan kemudian dia mengulurkan dua jari, mencoba mencubit 7 inci hitam itu. Reaksi hitamnya juga sangat cepat. Dengan memutar tubuhnya, kepala ular itu dengan cepat membungkuk, dan dua taring tajam dan panjang menggigit jari Ye Chong. Melihat rencananya tidak berhasil, Ye Chong dengan cepat mengangkat jarinya dan menjentikkan kepala ular itu dengan ringan. Terdengar suara dang, seolah-olah memantul di atas baja. Pukulan Ye Chong, bahkan seorang master pun akan hancur, tapi dia tidak menyangka akan mengenai kepala ular itu tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Ular ini benar-benar memiliki sepasang tulang baja dan besi. Namun, ular hitam dipengaruhi oleh kekuatan Ye Chong dan jatuh ke tanah dengan keras. Kekuatan jatuhnya begitu besar sehingga membuat lubang di tanah. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pria dan ular itu telah bertarung selama beberapa ronde. Kerumunan itu terpesona, dan mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Faktanya, Ye Chong telah berjalan di ambang kematian beberapa kali. Begitu ular hitam itu mendarat, seluruh tubuhnya terlontar lagi, terbang menuju Ye Chong. Melihat ular hitam itu hendak menggigit Ye Chong bergoyang dan menghindari ular hitam itu lagi. Detik berikutnya, Ye Chong bergegas menuju Hong Zhenyuan. Hong Zhenyuan terkejut lebih dulu, dia tidak menyangka Ye Chong berani berurusan dengannya di bawah serangan ular berbisa. Hei, tepat pada waktunya, Hong Zhenyuan mencibir. Lagi pula, otot-otot Hong Zhenyuan membengkak, dan lengannya tiba-tiba membengkak membentuk lingkaran. Kemudian, dia meninju Ye Chong dengan keras. Ye Chong juga mendekati Hong Zhenyuan saat ini, dan mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Boom, tinju keduanya bertabrakan, dan segera setelah itu, terdengar suara tulang retak. Salah satu lengan Hong Zhenyuan sebenarnya dipatahkan oleh Ye Chong. Pada saat ini, meskipun Hong Zhenyuan kesakitan, dia masih menunjukkan senyum sinis. Faktanya, Hong Zhenyuan tahu bahwa kekuatan fisik Ye Chong adalah tirani, dan dia bukanlah lawan. Dia masih menghadapi Ye Chong secara langsung, karena dia ingin mengorbankan dirinya untuk menciptakan peluang bagi ular hitam. Bagaimanapun, dia juga baru saja melihatnya, dan ular hitam tidak dapat menyentuh Ye Chong, dan sulit baginya untuk menang. Hong Zhenyuan tahu bahwa jika dia ingin menang, dia harus berkorban. Lagi pula, Ye Chong terlalu kuat. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk mematahkan satu tangan, dan juga membunuh Ye Chong. Benar saja, saat kedua tinju itu bertabrakan, ular hitam itu sudah dekat. Ular hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit leher Ye Chong dengan ganas. Kecepatan Ye Chong sedikit lebih lambat karena pertarungan pertama dengan Hong Zhenyuan barusan. Kali ini, dia sepertinya tidak bisa lepas dari serangan ular hitam itu. Melihat ular hitam itu hendak menggigit leher Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong meraih bahu Hong Zhenyuan dengan kedua tangan, dan tiba-tiba memeluk Hong Zhenyuan ke depan, memeluk Hong Zhenyuan. Sambil menjaga Hong Zhenyuan, dia juga menjaga kepala Hong Zhenyuan di lehernya. Semua orang tercengang, trik macam apa ini? Bahkan ular hitam itu tidak bereaksi, ia menggigit wajah Hong Zhenyuan dengan satu gigitan. Semua orang terdiam, apakah ini masih pertarungan ulung? Namun, tidak peduli apa gerakannya, Ye Chong lolos dari serangan ular hitam itu. Selain itu, trik lain digunakan untuk merawatnya dengan caranya sendiri, dan Hong Zhenyuan digigit ular berbisa. Setelah itu, dia menendang pergi Hong Zhenyuan. Dengan ular berbisa yang tergantung di wajah Hong Zhenyuan, dia terbang sejauh 3 hingga 5 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah.
Pada saat ini, seluruh wajah Hong Zenyuan dengan cepat berubah menjadi ungu, yang menunjukkan bahwa racun ular ini sangat ganas. Jika tidak, Hong Zenyuan adalah inang dari ular ini, dan ada beberapa antibodi anti racun di tubuhnya, Hong Zenyuan mungkin akan mati di tempat. Namun, jika tidak ada yang dilakukan, itu hanya masalah waktu. Memikirkan hal ini, Hong Zenyuan tidak peduli tentang hal lain. Dia mengulurkan tangan dan meraih ular hitam itu. Tadi, ular hitam itu hanya dimainkan oleh Ye Chong dan menggigit Hong Zenyuan. Jika tidak, ular hitam sama sekali tidak akan menyerang Hong Zenyuan. Bagaimanapun, Hong Zenyuan adalah tuan rumahnya, dan dari sudut pandang ular hitam, Hong Zenyuan adalah ayahnya. Oleh karena itu, ketika ayah Hong Zenyuan meraih ular hitam itu tidak melawan sama sekali, membiarkan Hong Zenyuan memegangnya di tangannya. Namun, bahkan ular berbisa ini tidak menyangka Hong Zenyuan akan menggigit 7 inci. Pada saat ini, ular hitam itu mengguncang tubuhnya dengan keras, tetapi sudah digigit 7 inci, dan tidak bisa menahan sama sekali. Menghadapi ancaman kematian, Hong Zenyuan tidak menunjukkan belas kasihan kepada gu ular kelahirannya. Dia menggigit kulit ular itu berkeping-keping, dan menyedot darah di dalamnya dengan keras ke dalam mulutnya. Setelah menghisap darah ular tersebut, warna ungu di wajah Hong Zenyuan berangsur-angsur menghilang, menandakan bisa ularnya telah hilang. Dan ular hitam itu berputar 2 kali, lalu mati. Hong Zenyuan memegang tubuh ular hitam itu dengan kedua tangannya. Lalu dia menatap Ye Chong dengan ganas. Saat ini, sudut mulutnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat menyeramkan. Hong Zenyuan benar-benar pingsan, dia tidak menyangka bahwa Ye Chong benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia telah melepaskan ular kelahiran Gu, tetapi pada akhirnya dia dimainkan oleh Ye Chong, memaksanya untuk membunuh ular kelahiran Gu untuk menyelamatkan hidupnya. Anda tahu, ular Natal Gu ini adalah kartu truf terakhirnya, dan dia telah mengangkatnya sejak dia masih kecil. Apalagi racun ular tadi masih menimbulkan banyak damage, meski nyawanya terselamatkan, skillnya benar-benar hilang. Jika saya tidak kembali dan berlatih selama 20 atau 30 tahun, saya khawatir akan sulit untuk pulih. Dia menatap Ye Chong dengan kejam, dan berkata, "Ingat, aku pasti akan membalas dendam ini." Saat dia berbicara, dia dengan kasar mencabik-cabik tubuh ular hitam itu. Kabut beracun meledak dari tubuh ular hitam yang hancur, begitu tebal sehingga dengan cepat memenuhi seluruh arena. Kabut beracun menyebar sangat cepat, dan segera menutupi seluruh alun-alun. Orang-orang di sekitar penonton melihat kabut beracun, mencium bau kabut beracun. Semua orang tahu bahwa kabut beracun bukanlah hal yang baik dari bau yang menyengat, jadi mereka berusaha menghindarinya, tetapi sudah terlambat, dan terdengar teriakan saat kabut beracun lewat. Ye Chong mendengus, dan segera mengobrak-abrik senjata ajaib luar angkasanya. Setelah beberapa saat, ia menemukan beberapa batu perut domba kuning, yang lebih baik dari karbon aktif. Dia melemparkan beberapa batu perut gezel ke udara, dan kabut beracun itu diserap hampir seketika, terlihat dengan mata telanjang. Baru pada saat itulah massa menghentikan kerusuhan, dan melihat sekeliling dengan kaget. Konferensi Yulong tahun ini terlalu berbahaya, lebih dari selusin orang meninggal secara tragis barusan. Murong Yan melihat pemandangan di depannya, khawatir tentang Ye Chong, dan juga sedikit kesal pada saat bersamaan. Bahkan Wang Zicheng sangat ketakutan, dia tidak memiliki penawar untuk kabut beracun. Baru saja Hong Zenyuan ingin membunuhnya bersamanya. Dan ketika kabut beracun muncul, Hong Zenyuan telah memanfaatkan kekacauan itu dan melarikan diri. Ye Chong baru saja sibuk menyelamatkan orang, tetapi ketika dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Semua orang terdiam sejenak, seolah-olah mereka baru saja keluar dari bayang-bayang. Di hati setiap orang, Hong Zenyuan menjadi iblis. Pada awalnya, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Hong adalah orang yang begitu kejam. Dan Ye Chong adalah orang yang menyelamatkan hidup mereka,
dan semua orang tahu bahwa Ye Chong adalah pemenang konferensi naga giok kali ini. Di dalam hati mereka, Ye Chong, sang pemenang, sudah bertekad untuk menjadi pemenang yang memang pantas. Wang Zicheng ketakutan, marah, dan kaget pada saat bersamaan. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia gagal. Dia tidak hanya kalah dalam permainan, tetapi dia hampir mati. Saat ini, wajah Wang Zicheng sangat jelek seperti baru saja memakan kotoran anjing. Dia menatap Ye Chong dengan kejam, berpikir bahwa semuanya karena dia. Mengapa Tuhan mengirim Ye Chong? Mengapa rencanaku yang telah dipersiapkan dengan hati-hati gagal? Mengapa aku tidak bisa dibandingkan dengan Murong Yan? Apakah karena Murong Yan cantik? Wang Zicheng berpikir dengan marah. Dengan kaburnya Hong Zhenyuan, seluruh konferensi naga giok telah berakhir. Jelas, pemenang konferensi naga giok ini masih keluarga Murong. Murong Yan menarik Ye Chong dengan penuh semangat dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka Anda begitu mampu. Membuat saya khawatir begitu lama dengan sia-sia. Anda memenangkan kemenangan terakhir untuk keluarga Murong kami. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Hong Zhenyuan itu, kamu harus membantuku menangkapnya, tidak peduli dia lolos ke ujung bumi." Murong Yan mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, selama Hong Zhenyuan masih di Mingnan, saya pasti akan ditangkap dan dibawa kembali." Setelah itu, Murong Yan segera mengirim anak buahnya untuk membuat pengaturan, dan Kuan Mingnan mencari Hong Zhenyuan yang telah melarikan diri. Ye Chong sangat tertarik dengan Hong Zhenyuan, bukan karena hal lain, tetapi karena totem berbentuk ular di tubuh Hong Zhenyuan. Ye Chong sudah lama mencarinya, dan ini adalah petunjuk terdekat. Saat ini, di lereng Gunung Yulong, banyak bos besar dalam bisnis batu giok sedang menunggu hasil dari puncak gunung. Sambil makan kue dan anggur merah, semua orang mengobrol dalam kelompok kecil. Mereka semua menunggu berita menit terakhir. Saat permainan di puncak gunung selesai, dalam waktu setengah menit, hasil permainan tersebut tersebar ke tengah gunung. Tahun ini, keluarga Murong menang lagi, dan saya mendengar bahwa seorang jenius muda datang untuk membantu keluarga Murong mendapatkan hak untuk berbicara tentang urat giok dalam 5 tahun ke depan. Meskipun semua orang berdiskusi dengan penuh semangat untuk sementara waktu, mereka tidak peduli siapa yang bisa mengendalikan Mingnan. Mereka hanya peduli tentang urat giok mana yang dirilis keluarga Murong ke pelelangan. Gao Jianyun sedang duduk di atas batu di tengah gunung, minum teh dengan tenang. Meskipun dia terlihat tenang dan tenang di permukaan, dia juga sedikit gugup di hatinya. Lelang ini adalah kesempatan terakhir keluarga Gao. Jika urat batu giok yang cocok bisa difoto, maka keluarga Gao masih memiliki harapan. Jika tidak, urat giok asli dari keluarga Gao akan dihancurkan. Tanpa dukungan dari urat giok, keluarga Gao pasti akan musnah. Namun, hanya ada sedikit urat batu giok yang cocok, dan persaingan sangat ketat setiap tahun. Apalagi pelelangan batu giok yang bagus membutuhkan kualifikasi. Gao Jianyun bahkan tidak tahu apakah keluarga Gao bisa mendapatkan kualifikasi untuk pelelangan tahun ini. Saat berita dari puncak gunung datang, Gao Jianyun juga lega mendengar bahwa keluarga Muronglah yang memenangkan kemenangan terakhir. Karena Gao Jianyun percaya bahwa aturan Mingnan keluarga Murong jauh lebih kuat daripada keluarga Wang atau yang disebut Tuan Hong, bagaimanapun, keluarga Murong masih melakukan bisnis yang serius. Berita segera menyebar bahwa keluarga Murong benar-benar memasang 10 batu giok dari Gunung Topi Jerami untuk dilelang. Gunung Topi Jerami adalah salah satu dari 100.000 gunung. Ada 10 urat batu giok di atasnya, 9 di antaranya berkualitas tinggi, dan hanya 1 di puncak gunung yang relatif tidak berguna. Fakta bahwa keluarga Murong benar-benar melelang batu giok yang begitu bagus untuk dilelang menunjukkan bahwa keluarga Murong memang menghabiskan banyak uang saat ini. Nyatanya, ini semua diputuskan oleh Murong Cui, dan dia juga sedang bersemangat. Lagi pula, keluarga Murong terpilih kembali, dan dia sangat bahagia.
Ketika Gao Jianyun mendengar tentang Gunung Topi Jerami, hatinya tergerak. Jika salah satu dari 9 urat batu giok di Gunung Topi Jerami bisa didapatkan, maka kehilangan sebelumnya bisa diabaikan. Namun, ini juga sangat sulit. Memikirkan hal ini, Gao Jianyun melihat sekeliling. Saya setuju dengan Ye Chong sebelumnya bahwa Ye Chong akan datang untuk membantu selama pelelangan. Namun, Gao Jianyun tidak pernah melihat bayangan Ye Chong dari awal sampai akhir. Gao Jianyun mengetahui kemampuan Ye Chong dengan sangat baik. Jika dia ingin memenuhi syarat untuk melelang 10 batu giok Gunung Topi Jerami, dia sangat membutuhkan Ye Chong. Karena aturan pelelangan urat giok, dimulai dengan pelelangan urat giok biasa, total akan ada 3 putaran pelelangan. Evaluasi akan dilakukan di setiap putaran, dan hanya mereka yang mendapatkan urat batu giok terbaik dalam pelelangan yang dapat dipromosikan. Hanya pemenang akhir yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang final Gunung Topi Jerami. Lelang akan melakukan ini, satu untuk meningkatkan reputasi urat giok Mingnan, dan yang lainnya untuk dapat melelang beberapa urat giok biasa, yang sangat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, Gao Jianyun sangat membutuhkan bantuan Ye Chong sekarang. Namun, pelelangan akan dimulai dalam 5 menit, dan Gao Jianyun tidak melihat Ye Chong. Tepat ketika Gao Jianyun hendak memanggil Ye Chong, Ye Chong tiba-tiba muncul, dan menatap Gao Jianyun sambil tersenyum. "Yun, apakah kamu merindukanku?" Gao Jianyun berkata tanpa daya. "Tolong panggil aku dengan nama lengkapku, bukan singkatannya." Ye Chong tersenyum. "Tidak masalah Yun." Gao Jianyun meringkuk bibirnya. Dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ye Chong. Dia terus bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Baru saja aku membantu seorang teman berkelahi," kata Ye Chong. Pertarungan hidup dan mati tadi begitu diremehkan oleh Ye Chong. Jika Gao Jianyun mengetahui kebenaran masalah ini, saya khawatir ekspresi dinginnya tidak akan bisa ditahan lagi. Gao Jianyun berkata lagi, "Tahun ini, keluarga Murong memenangkan konferensi naga giok lagi, dan mereka telah memasang 10 urat giok di Gunung Chaomao untuk dilelang. Di antaranya ada 9 urat giok berkualitas tinggi. Selama kita bisa membeli salah satu dari mereka, kami dapat menjamin kualitas tinggi. Jangan khawatir di rumah." Tentu saja, Ye Chong mengetahui hal ini sejak lama. Dia tersenyum dan berkata kepada Gao Jianyun, "Yun, jangan khawatir. Aku pasti akan mewujudkan keinginanmu." Gao Jianyun mendengus dan berkata, "Itu tergantung padamu untuk membantuku memenangkan urat giok Gunung Topi Jerami hari ini." Ada sedikit kesedihan di wajahnya yang cantik, karena dia tidak begitu percaya diri. Ye Chong memandang Gao Jianyun dengan geli dan berkata, "Jangan khawatir, percayalah padaku." Faktanya, Ye Chong secara alami memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan kualifikasi untuk melelang urat giok Gunung Topi Jerami hari ini, paling buruk, Anda dapat meminta 2 urat giok dari keluarga Murong nanti. Dia membantu keluarga Murong memenangkan kemenangan terakhir. Jangankan 200 pun sudah cukup. Gao Jianyun tidak mengetahui hal ini. Dia masih sangat berhati-hati dengan pelelangan hari ini. Selanjutnya, pelelangan batu giok asli dimulai. Aturan pelelangan adalah orang yang datang untuk mengikuti pelelangan akan dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing kelompok akan bertaruh 1 kali, dan pemenangnya akan masuk ke babak berikutnya. Ada 3 putaran secara total, dan mereka yang lulus semuanya akan memenuhi syarat untuk melelang pembuluh giok Gunung Topi Jerami. Taruhannya juga sangat sederhana, semua orang memilih urat giok, dan siapapun yang menawar urat giok paling berharga dengan jumlah uang paling sedikit akan menang. Urat giok yang dilelang pada tahap ini semuanya adalah urat giok biasa, dan urat giok yang benar-benar bagus adalah yang ada di Gunung Chaomao. Namun, tidak semudah itu mendapatkan kualifikasi untuk melelang urat batu giok di Gunung Topi Jerami. Tentu saja, para kontestan secara alami tidak akan pergi ke setiap bidang pembuluh darah giok untuk mengamati di tempat. Penyelenggara membawa kembali batu dari setiap bidang urat giok,
dan setiap batu mewakili urat giok, dan kontestan perlu menggunakan batu ini untuk menilai nilai urat giok. Ini mengharuskan Anda untuk memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih tinggi di bidang ini. Namun, untuk mengidentifikasi urat giok melalui batu sebenarnya adalah dengan melihat warna giok di dalam batu, yang mirip dengan bertaruh pada batu. Itu sebabnya Gao Jianyun meminta bantuan Ye Chong. Saat pertandingan akan dimulai, Ye Chonghe melihat seorang kenalan, yang ternyata adalah Wu Yun dari keluarga Wu. Wu Yun dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong terakhir kali, dan sekarang masih ada bekas luka di separuh wajahnya. Dan salah satu tangannya yang belum pulih masih diperban. Ketika dia melihat Ye Chong, dia terkejut sesaat, dan kemudian matanya penuh dengan keganasan. Namun, dia mengetahui kemampuan Ye Chong dengan baik dan tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chong, jadi dia tidak berani melakukan apapun. "Kamu kenal dia?" Gao Jianyun bertanya. "Wu Yun, keluarga Wu," kata Ye Chong. Gao Jianyun tercengang sesaat, dia tidak menyangka akan melihat keluarga Wu di sini. Faktanya, Wu Yun sudah meninggalkan Luzhu ketika 3 keluarga besar baru saja membunuh keluarga Wu di Luzhu. Jadi, dia lolos karena keberuntungan, dan kedatangan Wu Yun ke sini juga diatur oleh keluarga Wu. Dengan dukungan dari keluarga Qian Yuan, keluarga Wu juga memainkan permainan catur yang besar. Di belakang Wu Yun, ada seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak puas, rambutnya putih semua, dan dia mengenakan kacamata baca, seperti orang tua yang suka bertele-tele. Gao Jianyun terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu, dan berbisik kepada Ye Chong. "Itu bukan Master Vena Giok nomor 1 di Mingnan, Peng Ke, mengapa dia ada di sini?" "Ingin tahu, ke?" Gao Jianyun mengangguk, dan berkata, "Tuan Peng adalah otoritas dalam lingkaran urat giok di dinasti Ming Selatan. Di dinasti Ming Selatan, hampir 80% urat giok diidentifikasi oleh Tuan Peng, dan perbedaannya hampir sama. Bahkan keluarga Murong sangat akrab dengannya. Kenali kekuatan Lao Peng." Saat ini, Wu Yun sudah pindah. "Hei, ini seharusnya Gao Xiangu, kepala keluarga Gao, dia sudah lama mengaguminya." Wu Yun berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Nyatanya, dengan status Wu Yun, dia tidak akan bisa menyentuh level Gao Jianyun sama sekali. Itu sebabnya Gao Jianyun tidak tahu siapa Wu Yun pada awalnya. Namun, Wu Jingguo kemudian memberi Wu Yun tugas yang sangat sulit. Jadi sekarang Wu Yun dapat dianggap terbang di atas cabang dan menjadi burung phoenix. Statusnya telah meningkat, dan dia telah menjadi anggota keluarga Wu yang sangat penting. Selain itu, keluarga Wu sedang dalam masalah sekarang dan sangat membutuhkan Wu Yun untuk mendapatkan hasil, jadi dia malah menjadi harapan keluarga Wu. Bisa berhubungan dengan orang-orang di level Gao Jianyun membuat Wu Yun sangat bangga. "Gao Xiangu, izinkan saya memperkenalkan Anda," Wu Yun melanjutkan. "Ini Tuan Peng dari Mingnan, dan saya secara khusus mengundangnya untuk membantu." Kata-kata Wu Yun sedikit provokatif. Namun, ekspresi Gao Jianyun sedikit berubah. "Semua orang tahu bahwa Peng Ke adalah otoritas, dan dengan bantuan Peng Ke, saya khawatir tidak ada orang lain yang dapat memanfaatkannya." "Apa hubunganmu dengan keluarga Wu?" Gao Jianyun malah bertanya. "Hehe, Wu Jingguo, patriark keluarga Wu, adalah pamanku." Wu Yun tersenyum penuh kemenangan. Gao Jianyun mendengus. Dia tidak menyangka akan ada ikan yang ditangkap. Pada saat ini, Wu Yun, karena dia memiliki 2 sosok besar di belakangnya, menjadi lebih berani. Dia tidak takut pada Ye Chong dan Gao Xiangu sekarang. Gao Jianyun melanjutkan, "Saya khawatir Anda tidak tahu apa yang terjadi di Luzhu sekarang." Wu Yun tertawa dan berkata, "Tentu saja saya tahu. Apakah menurut Anda ini akan menjatuhkan keluarga Wu?" "Terus terang, itu tidak mungkin. Dalam 7 hari, kamu akan tahu bagaimana serangan balik keluarga Wu." Ye Chong tersenyum, dia hanya mengira Wu Yun menggertak, jadi dia tidak mengatakan apa-apa.
Gao Jianyun mendengus dingin, tanpa komitmen. Segera setelah itu, Wu Yun berkata kepada Ye Chong dan Gao Jianyun, "Kamu belum tahu yang ini, kan?" Dia menunjuk ke pemuda lain di sampingnya dan berkata, "Pakaian pemuda ini agak istimewa, tapi agak mirip dengan gaya Chihara Satomi." Faktanya, ketika Ye Chong pertama kali melihat pria ini, dia sudah menebak 7 atau 8 poin. Benar saja, Wu Yun berkata kepadanya, "Ini Marsekal Qian Yuan dari keluarga Qian Yuan, kali ini, dia juga datang ke sini khusus untuk membantu saya." Marsekal Qian Yuan tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Keluarga Qian Yuan mengirim 2 orang, dan Qian Yuan Li Mei adalah pemimpinnya. Qian Yuan Li yang tampan ini jelas jarang berbicara pada waktu-waktu biasa. Wu Yun masih sangat bangga, sekutunya lebih kuat dari satu sama lain. Dia masih tidak tahu bahwa Qian Yuan Li Mei telah ditangkap oleh Ye Chong. Jadi apakah dia masih takut dengan Qian Yuan Li yang tampan? Wu Yun melanjutkan, "Gao Xiangwu, jangan berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Keluarga Wu kita telah menyiapkan banyak hal untuk hari ini." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah maksudmu Chihara Satomi?" "Bingung, kamu, bagaimana kamu tahu?" Sui Qian Yuan di sebelahnya menatap Wu Yun dengan pandangan menghina. Ini adalah generasi kedua kaya yang sangat sukses dan tidak kompeten. Jika bukan karena perintah kakakku, dia tidak akan datang untuk membantu. Tanpa diduga, beritamu cukup terinformasi, Wu Yun melanjutkan. Karena kamu mengetahuinya, kamu berani bertindak lancang di sini. Sepertinya kamu benar-benar sangat tidak bijaksana. Sekarang dia dan keluarga Gao telah merobek kulitnya, Wu Yun tidak perlu menyembunyikannya, dan dia sangat senang karena dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu, jadi dia menunjukkan semua kartunya sekaligus. "Hei, Gao Xiangwu, 2 pembuluh giok dari keluarga Gao pasti sudah hancur sekarang, kan?" Wu Yun terus tertawa. Gao Jianyun mendengus. "Saya sudah tahu siapa yang melakukannya, dan saya tidak akan membiarkannya pergi." "Hehe, sejujurnya, ini dilakukan oleh keluarga Wu saya dan keluarga Qian Yuan. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Seperti Wu Yun terlihat sangat tidak layak dipukuli, dan sekarang dia berperang dengan keluarga Gao. Wu Yun tidak menghindarinya. "Tujuan kami adalah untuk menarik energimu dan mengambil kesempatan untuk menghapuskan keluarga Gao. Dan, hari ini dengan bantuan Tuan Peng, Anda tidak akan pernah mendapatkan urat batu giok yang bagus di pelelangan." Semakin banyak Wu Yun berkata, semakin bangga dia. Faktanya, rencana keluarga Wu sangat sempurna. Pada awalnya, 2 urat batu giok keluarga Gao dihancurkan, membuat Gao Jianyun kehilangan miliknya sendiri. Awalnya, dengan rencana virus, dia bisa saja memerintah Luzu. Tapi, kemudian Ye Chong keluar dan mengubah 3 keluarga besar menjadi tuan rumah, yang memberikan pukulan fatal bagi keluarga Wu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan keluarga Wu sekarang adalah terus menyerang keluarga Gao di pelelangan. Dengan cara ini, keluarga Gao akan hancur total. Jika benar-benar berhasil, memang akan menjadi pukulan fatal bagi keluarga Gao. Selama keluarga Gao tumbang, bahaya bagi keluarga Wu akan menghilang secara alami. Namun, ada satu hal yang tidak diharapkan oleh keluarga Wu, yaitu keluarga Gao ada seorang teman di rumah bernama Ye Chong. Gao Jianyun tidak repot-repot melihat tampang berpuas diri dan jijik Wu Yun. Jadi dia berkata dengan dingin, "Oke, sampai jumpa di pelelangan." Setelah selesai berbicara, dia dan Ye Chong pergi. Setelah itu, pelelangan resmi dimulai. Pertama, para pedagang batu giok dibagi menjadi beberapa kelompok. Wu Yun dan Gao Jianyun tidak dibagi menjadi kelompok yang sama. Di kelompok Gao Jianyun, 2 lainnya adalah pedagang Ming Jade di daratan selatan. Saat kompetisi dimulai, semua orang memasuki gudang batu untuk mengambil batu. Masing-masing batu ini mewakili urat giok, bernilai puluhan ribu emas. Tetapi ada yang baik dan yang buruk, yang perlu disaring. Ye Chong menemani Gao Jianyun berjalan-jalan di gudang batu. Ada banyak batu di sekitar mereka,
Meskipun Gao Jianyun tahu sedikit, dia pernah mendengar Gao Sanshan dan Gao Tingting berbicara tentang bakat Ye Chong dalam batu giok. Jadi dia tidak melakukannya banyak bicara. Serahkan keputusan pada Ye Chong. Gao Jianyun bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, "Bagaimana? Apakah ada batu yang bagus?" Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, dan dengan santai mengambil batu abu-abu dan kecil di sebelahnya. "Menurutku itu bagus." "Apa?" Gao Jianyun merasa sedikit aneh. Ada sedikit keterkejutan di matanya, tapi itu hanya sesaat. Detik berikutnya, Gao Jianyun kembali ke sikap dinginnya yang biasa. "Kamu serius?" tanya Gao Jianyun. Ye Chong mengangguk. Gao Jianyun juga mengangguk. Dia siap untuk mempercayai Ye Chong. Dalam hal ini, Ye Chong memandang Gao Jianyun secara berbeda. Lagi pula, Gao Jianyun hanya mendengar tentang kekuatan Ye Chong, tetapi tidak pernah benar-benar melihat kekuatan Ye Chong. Jadi dia berani menyerahkan keputusan penting seperti itu kepada Ye Chong. Gaya kerja ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Ini juga membuktikan bahwa Gao Jianyun jelas bukan orang biasa. Kali ini, kedua pengusaha dalam kelompok yang sama juga sedang terburu-buru berdiskusi dengan lembaga think tank mereka. Setelah beberapa saat, mereka juga memilih batu itu. Ketika orang-orang ini melihat batu yang dipilih Ye Chong, mereka diam-diam tersenyum. Karena mereka semua adalah pedagang batu giok dan telah tenggelam dalam industri batu giok selama bertahun-tahun, mereka semua memiliki visi. Dari penampilannya saja, bidak yang diambil Ye Chong hampir merupakan batu terburuk di gudang. Dua lainnya menertawakan Ye Chong, berpikir bahwa pesaing telah tersingkir. Gao Jianyun tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa tidak disarankan untuk mengandalkan penampilan saja. Setelah itu, wasit datang dan mencatat angka ketiga batu itu satu persatu. Di tangan wasit ini, ada satu set informasi lengkap. Mereka sangat jelas tentang urat giok mana yang diwakili oleh masing-masing giok dan berapa nilainya. Selain itu, urat giok ini dievaluasi oleh Tuan Peng Kepeng pada awalnya, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Jadi di pihak Wu Yun, dengan bantuan Peng Ke, tidak mungkin dia kalah dalam permainan. Segera, hasil permainan keluar. Dalam hasil putaran pertama kompetisi, batu yang paling tidak mencolok, yang dipilih oleh Ye Chong, mewakili urat giok yang paling berharga. Gao Jianyun menang. Dua pedagang batu giok lainnya sangat kesal. Gao Jianyun berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye benar-benar mampu." Meskipun dia memenangkan permainan, Gao Jianyun tidak menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, karena masih banyak kesulitan di depan. Kemudian datanglah babak kedua, orang-orang yang memenangkan putaran pertama membentuk tim lagi dan lagi untuk putaran kedua perjudian. Karena Wu Yun mendapat bantuan Peng Ke, dia dengan cepat memenangkan putaran kedua. Setelah itu, dia mengikuti Peng Ke untuk melihat situasi Ye Chong dengan puas. Ye Chong dan dua lawan lainnya baru saja memasuki gudang batu. Kedua orang itu dan Gao Jianyun menemukan batu yang sangat bagus yang hampir berwarna hijau pada saat bersamaan. Mereka bertiga tahu bahwa urat giok yang diwakili oleh batu ini pasti sangat bagus. Oleh karena itu, ketiganya menginginkan bidak ini, dan mereka bergegas untuk mengambilnya. Apa yang tidak diharapkan Gao Jianyun adalah bahwa dua lainnya berada di grup yang sama. Dari dua orang ini, satu menghalangi jalan Gao Jianyun, dan yang lainnya memimpin dan merebut batu itu. Keduanya tersenyum pada Gao Jianyun, "Patriark Gao, maafkan aku, batu kasar ini milik kita." Wajah Gao Jianyun masih dingin, dan dia tidak menunjukkan cemberut. Wu Yun yang tidak jauh menunjukkan cibiran. Ternyata selain Peng Ke, dia diam-diam mengatur banyak orang untuk berurusan dengan keluarga Gao. Nampaknya kali ini keluarga Wu sudah mempersiapkan diri dengan baik dan bersumpah akan menghancurkan keluarga Gao. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu hanya batu biasa, biarkan mereka bermain dengannya." Ketika Ye Chong mengatakan ini, Peng Ke diam-diam melirik Ye Chong. Peng Ke secara alami mengetahui detail semua batu di gudang.
Ini bukan karena seberapa kuat dia, tetapi karena dia telah melihat Yumai sebelumnya. Urat giok dapat dilihat langsung dengan mata, jadi Anda tidak perlu khawatir berjudi dengan batu. Secara alami, Pengke dapat mengenali batu-batu ini yang dibawa kembali dari urat giok. Dia tahu bahwa urat giok yang diwakili oleh batu besar tadi memang bukan yang terbaik. Hanya saja dia tidak menyangka Ye Chong bisa melihat kualitas urat batu giok hanya dari batunya. Kemampuan semacam ini tidak biasa, dan melihat Ye Chong begitu bertekad, itu menunjukkan bahwa anak ini memiliki banyak pengetahuan. Segera setelah itu, Ye Chong mengambil sebuah batu dari tumpukan lain dan menyerahkannya kepada Gao Jianyun. Gunakan ini, Gao Jianyun mengangguk tanpa keraguan tentang Ye Chong. Pengke di sebelahnya bahkan lebih terkejut, karena Ye Chong baru saja memilih karya terbaik. Hasil putaran kedua diumumkan, tanpa ketegangan, Ye Chong benar lagi. Dari mana Ye Chong berasal? Pengke bertanya pada Wu Yun dengan suara rendah. Wu Yun juga sedikit tidak senang saat ini. Dia memberitahu Pengke apa yang dia ketahui, dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan dia memenangkan putaran ketiga, Peng. Ke mengangguk, jangan khawatir. Kemudian, pemenang kompetisi putaran kedua akan membentuk tim beranggotakan 3 dan 3 lagi untuk putaran ketiga perjudian. Ye Chong mengambil batu terbaik di gudang. Hanya saja saat sampai ke wasit, wasit mengatakan batu Ye Chong tidak sebagus lawan lainnya. Kentut, Ye Chong menontonnya beberapa kali, dan dia memilih untuk mengalahkan lawannya. Apakah masih ada peluit hitam di sini? Apakah kamu melakukan kesalahan? Lihat lagi, kata Gao Jianyun, dia percaya pada kemampuan Ye Chong. Saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan sepasang keluarga murong datang. Apa yang terjadi? Tanya lelaki tua itu. Wasit Anda membuat kesalahan. Gao Jianyun berkata, jelas ini yang terbaik dari kami. Pria tua itu melanjutkan, saya orang yang bertanggung jawab di sini, dan nama saya Qi Hong. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa wasit tidak akan salah menilai. Apakah kamu bercanda? Jika kamu bersikeras bahwa milikku bukan yang terbaik, maka mari kita pergi ke lapangan Yumai dan melihatnya. Omong kosong, kata Qi Hong dengan janggut dan tatapan. Batu-batu di sini telah dicatat dengan ketat, dan urat giok yang diwakili oleh masing-masing batu juga telah dievaluasi. Apakah Anda tidak percaya dengan hasil evaluasi sekarang? Apakah Anda tidak mempercayai Lao Yao Peng? Setelah mengatakan ini, Qi Hong dan Peng kediam. Diam setelah bertukar pandang, terlihat jelas bahwa keduanya saling mengenal. Orang-orang di sekitar semuanya ada di sini untuk menyaksikan kegembiraan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa beberapa orang tidak mempercayai Tuan Peng, semua orang mulai mencemooh. Cao Ku, siapa anak ini? Dia benar-benar gila. Benar, Tuan Peng telah membuat penilaian, dan jika dia pergi ke tempat kejadian lagi, dia mempermalukan dirinya sendiri. Benar, dia sangat sombong, karena ada keberatan sekarang. Kita harus konfirmasi. Kenapa kita tidak bisa pergi ke tempat kejadian untuk membandingkan? Kata Gao Jianyun, dia masih berdebat keras. Dia tidak tahu bahwa Qi Hong telah disuap oleh Wudi. Qi Hong mendengus dingin, tolong jangan main-main di sini. Jika kamu terus mengacau, maka aku berhak mendiskualifikasi kamu dari kompetisi. Ye Chong juga kehilangan kesabaran dan berkata, kamu tidak mau berada di sini. Fox berpura-pura menjadi harimau, dan sebagai wasit, dia meniup peluit di sini. Beginikah cara Anda berbisnis? Benar-benar melanggar hukum? Benar, di pelelangan ini, saya langit, saya hukum. Bagaimana, kalau tidak terima? Keluar, sorak-sorai dan makian. Kamu memiliki nada yang besar. Ye Chong mencibir. Qi Hong mendengus dingin. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sekarang aku menilai kamu kalah. Kamu bisa pergi dan tidak mengganggu orang lain di sini. Wu Yun melihatnya dengan sombong. Baru saat itulah Gao Jianyun menyadari bahwa semua ini adalah kesalahan keluarga Wu. Gao Jianyun telah mengerahkan seluruh energinya di Luzu sebelumnya,
tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Wu akan datang ke sudut untuk mengambil alih dan menyebabkan begitu banyak hal di Mingnan. Itu memang kekeliruan di pihaknya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keluarga Qian Yuan akan campur tangan. Jika tidak, dengan keluarga kecil Wu, bagaimana mungkin memindahkannya? Gao Xiangwu. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Wu Yun di sisi lain menunjukkan senyum puas. Bagaimana? Sekarang Anda tahu metode keluarga Wu saya? Apa Gao Xiangwu? Ini konyol, saya bermain dengannya di telapak tangan saya. Faktanya, tanpa bantuan keluarga Qian Yuan, keluarga Wu tidak akan pernah memikirkan rencana seperti itu. Mereka juga tidak akan dapat menerapkannya. Termasuk Peng Ke itu, dia hanya maju demi keluarga Qian Yuan. Qi Hong juga terus menekan, "Apa, kamu masih tinggal di sini dan tidak pergi? Apakah kamu ingin aku mengusirmu? Tidak ingin pergi?" Seseorang mencemooh, "Bukan karena kamu ingin tinggal di sini untuk menonton pertandinganku. Jika kamu tertarik, aku menyambutnya." Kata Wu Yun dengan bangga, "Masih pergi, berbaring di sini dengan wajah besar? Apakah kamu ingin aku mengusirmu?" Qi Hong melanjutkan. Ye Chong tidak marah, dan bertanya dengan tenang, "Kamu juga anggota keluarga Murong. Sekarang urat batu giok di Mingnan berada di bawah pengelolaan keluarga Murong. Kamu berkolusi dengan orang luar dan melanggar peraturan pelelangan. Aren, apakah kamu tidak takut dengan hukum keluarga-keluarga Murong?" Qi Hong terkekeh, "Apakah menurut Anda keluarga Murong akan datang kepada saya karena masalah sepele seperti itu? Hari ini saya akan mengatakan yang sebenarnya. Di pelelangan batu giok Nanming, saya adalah langit, hanya saya yang memiliki keputusan akhir." Sebelum kata-kata Hong selesai, suara seorang wanita terdengar dari pintu. "Qi Hong, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang sekuat kamu di pelelangan." Orang yang berbicara tidak lain adalah Murong Yan. Saat Qi Hong melihat Murong Yan, kakinya sangat ketakutan hingga kakinya lemas, dan wajahnya yang dulu menjadi pucat. Dia buru-buru berlari ke Murong Yan dan berkata, "Nona, kenapa kamu di sini?" Murong Yan hanya mendengus dingin, mengabaikan Qi Hong, dan berjalan langsung melewatinya ke posisi Ye Chong. Qi Hong mengikuti di belakang dan menjelaskan, "Nona, baru saja saya berteriak pada pembuat onar, dan saya terlalu terburu-buru untuk berbicara, tapi beraninya saya, Anda adalah bos di sini." Murong Yan mengangkat alisnya, "Siapa yang Anda katakan apakah pembuat onar?" Qi Hong sedikit terkejut, tapi masih menunjuk Ye Chong. Murong Yan menatap Qi Hong dengan tajam, "Qi Hong, jika kamu berani berbicara omong kosong di masa depan, ayahku akan merobek mulutmu." Qi Hong benar-benar terpana. Kemudian, Murong Yan berjalan ke sisi Ye Chong. Dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye benar-benar menyesal. Itu semua karena kelalaian manajemen saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi." Melihat adegan ini, Qi Hong dan yang lainnya tercengang. Dia memandang Ye Chong dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti apa identitas Ye Chong, dan bahkan wanita tertua dari keluarga Murong memperlakukannya dengan sangat hormat. Sebaliknya, Wu Yun bahkan lebih cemburu. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa semua wanita cantik berada di sisi Ye Chong. Awalnya Gao Jianyun cukup menarik, tapi sekarang ada Murong Yan lainnya. Dunia ini terlalu tidak adil. Qi Hong gemetar ketakutan. "Nona, ini semua salah paham." "Apakah ini salah paham?" Ye Chong tertawa. "Mengapa salah paham? Apakah kamu tidak yakin barusan? Kamu tidak di sini, ya ampun Tuhan." Wajah Murong Yan sedikit jelek, dan dia menatap Qi Hong dengan marah. Wajah Qi Hong menjadi hijau, dan dia buru-buru berkata, Ayo, aku hanya bercanda." Murong Yan mendengus dan melambaikan tangannya ke bawahan di belakang. Setelah itu, dua orang datang dan langsung membawa pergi Qi Hong. Qi Hong berjuang dan berteriak, "Maafkan saya, Nona, saya tidak berani lagi, saya hanya bercanda." Melihat adegan ini, Wu Yun dan Peng Ke tercengang. Siapa yang mengira bahwa Ye Chong akan memiliki hubungan yang baik dengan wanita tertua dari keluarga Murong?
Kali ini akan sulit, Wu Yun diam-diam mengerang di dalam hatinya. Setelah Murong Yan membawa Qi Hong pergi, dia berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf, saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, dan saya ingin berterima kasih kepada Nona Murong karena datang tepat waktu." "Apa?" Pada saat ini, Murong Yan melihat Gao Jianyun di sampingnya. Dia benar-benar cantik. Murong Yan diam-diam mengagumi. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya Gao Jianyun." Murong Yan mendengus dan melirik Ye Chong dengan mencela, "HMPH, tidak heran Tuan Ye pergi begitu saja. Cepatlah tadi. Ternyata ada wanita cantik yang menunggumu." Gao Jianyun tidak menanggapi kata-kata Murong Yan, dia masih mengangguk ke arah Murong Yan dengan dingin. "Oh, saya ingat, ini adalah keluarga Gao di Luzu. Saya juga mendengar tentang Yumai Anda. Saya benar-benar tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi." Gao Jianyun berkata, "Tidak masalah, kita di sini. Ini waktu untuk memilih 2 pembuluh giok baru." Murong Yan berkedip, dan baru saat itulah dia tahu mengapa Ye Chong ada di sini. Dia dan yang lainnya pintar, jadi mereka secara alami menebak bahwa Ye Chong ada di sini untuk membantu Gao Jianyun. Memikirkan hal ini, Murong Yan tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Nona Gao, bagaimana dengan ini? Saya akan membuat keputusan dan menyerahkan semua 10 urat batu giok Gunung Chaomao kepada Anda. Bagaimana?" Tanpa menunggu Gao Jianyun dan Ye Chong mengatakan apapun, Wu Yun di sebelahnya berhenti. Ketika dia mendengar ini, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Ini tidak mungkin, jika ini masalahnya, semua rencananya akan sia-sia. Dia awalnya ingin mengandalkan Peng Ke untuk bersaing memperebutkan urat giok Gunung Topi Jerami, meninggalkan keluarga Gao tanpa apa-apa. Tetapi jika kata-kata Murong Yan benar-benar ada, keluarga Gao tidak membutuhkan lelang sama sekali. Murong Yan hanya membutuhkan satu kata, dan seluruh urat giok Gunung Chaomao dapat dimiliki oleh keluarga Gao. Memikirkan hal ini, Wu Yun segera berteriak, "Ini tidak dapat diterima. Ada apa denganmu? Terlalu tidak adil bagi kami semua, kamu memihak." Murong Yan memandang Wu Yun dan bertanya, "Siapa kamu?" Wu Yun menelan ludah dan berkata, "Saya juga seorang pedagang batu giok, dan saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saya telah melewati 3 putaran tes, dan saya hanya menunggu pelelangan urat batu giok di Gunung Topi Jerami. Benar-benar tidak adil melakukan ini. Jika keluarga Murong mengelola Mingnan seperti ini, kurasa tidak semua orang akan menerimanya." Murong Yan melirik Wu Yun tanpa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang dengan EQ yang begitu rendah. Apa gunanya dia membuat masalah di sini? Bahkan jika dia mendapatkan urat giok dari Gunung Topi Jerami, jadi apa? Bukankah masih di bawah pengelolaan keluarga Murong? Sekarang dia berani melawan keluarga Murong. Bukankah dia akan dipertaruhkan oleh keluarga Murong di masa depan? Nyatanya, dia jujur sekarang, keluarga Murong akan memberikan kompensasi kepadanya. Ini adalah pilihan terbaik. Murong Yan tidak tahu bahwa Wu Yun tidak benar-benar menginginkan pembuluh darah giok ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghentikan keluarga Gao, jadi dia tidak ragu untuk berteriak di sini. Bahkan jika tidak ada yang mendapatkan urat giok pada akhirnya, itu dapat diterima oleh Wu Yun. Ketika Murong Yan hendak berbicara, Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Nona Murong, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi untuk masalah sepele seperti itu, kami tidak membutuhkan kekuatan keluarga Murong, kami dapat melakukannya sendiri." Murong Yan melihatnya dengan penuh arti. Dia melirik Ye Chong, lalu mengangguk. Sebelum menyerah, Wu Yun di sebelahnya juga menghela nafas lega. Diam-diam dia mencibir, "Ye Chong, kamu sendiri yang mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku." Bersambung.